Terakhir tadi wa tajuzu al-mufaraqatu bil 'udri ma'a fatafutu bil baik. Ya, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Jadi terakhir pembahasan kita adalah tentang mufaraqah, itu apa namanya? Kita meninggalkan jamaah dengan niat, ya, bukan batalkan salat kita, tapi membatalkan. Terus Ustaz, sepertinya mic-nya mati Ustaz. Itu tidak dibenarkan. Boleh, tapi hukum makruh, ya. Hukumnya makruh. Sila jamaahnya boleh tanpa ada alasan. Ma'almi fatafutu fatufutu fatufutu fadilah. Itu dapat menghilangkan fadilah. Apa namanya, hadas, menahan BAB atau BAK gitu ya. Misalkan hendak BAB atau BAK, maka didahulukan untuk hadas dulu, ya. Nah, itu salah satu untuk meninggalkan jamaah. Maka ketika ya hendak ingin sudah kebelet, ya, sudah ingin BAB atau BAK gitu, dan menyelesaikan lama, maka diperbolehkan untuk meninggalkan jamaah. Dia menyempurnakan sendiri, lalu dia untuk menasihkan hajinya. Watarku sunatan. Assalamualaikum Ustaz. Tes. Tes. Maksudnya sedangkan makmumnya itu lemah atau syukur atau ada kesibukan, la tafut fadilah atau la tafut fadilah. Jadi karena masalah tadi, maka itu mufarokohnya jadi tidak makruh, ya, maka fadilatnya tetap dapat. Pokoknya tadi mufarokoh, terkadang wajib mufarokoh itu seperti apa? Kan Allah bamubdilu yuswadi, seperti misalkan kalau imamnya batal, ya, imamnya
kita wajib untuk mufaraqah ya. Fayazamu niyatuha fawran, terus segera ketika kita tahu ada yang membatalkan salat imam, maka kita wajib niat dengan segera mufaraqah ya. Wa illa batal, kalau kita nunggu maka batal salat kita. Wa il tabi'hu ittifaqan ya. Walaupun kita tidak mengikuti. Halo, suara ibu sudah. Halo. Udah nyambung, Ustaz. Coba, Ustaz, tes. Halo. Sekarang gimana? Suaranya halo. Halo. Ya. Suaranya masih Masih putus, Ustaz. halo. Ya, Ustaz. Sekarang gimana? Alhamdulillah bagus, Ustaz. Oke, baik. Teruskan. Bismillah ya. Eh, kita langsung aja ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatuha lil musalli. Baik. Dan jamaah itu didapat selain daripada Jumat, yaitu fadilahnya, yaitu kita mendapatkan fadilah jamaah bagi orang yang sholat kapan? Ya, malam yusallim imamun, ketika imam belum salam. Baik. Jadi di sini ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama mendapatkan fadilah jamaah. Yang kedua mendapatkan atau idrakul jum'ah, mendapatkan Jumat ya, sholat Jumat. Terus yang selanjutnya idraku fadilati taharrum, yaitu mendapatkan fadilah ihram, takbiratul ihramnya imam ya. Terus yang keempat adalah idrakur rakaah, mendapatkan rakaat ya. Nah, pembahasan yang pertama adalah wa tudraku jama'atun. Nah, kapan kita dianggap mendapatkan jamaah? Ya. Kita sudah sholat berjamaah, bukan sholat sendirian. Kapan kita mendapatkan fadilah sholat jamaah? Ya. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'ah. Ya. Kita mendapatkan jamaah ini selain Jumat ya, karena Jumat kan, kalau sholat Jumat itu syaratnya adalah jamaah. Tapi ini pembahasannya selain pada sholat Jumat, karena kalau sholat Jumat ini beda lagi nanti. Ya. Ini jamaah selain daripada sholat Jumat. Ai fadilatuha, yaitu keutamaannya. Kapan kita mendapatkan keutamaan jamaah? Ya. Ai fadilatuha lil musalli, untuk orang yang sholat. Kapan? Malam yusallim imamun. Ya, ketika imamnya belum salam. Ya. Ketika imamnya belum salam. Ai malam yantiq bimimin alaikum, yaitu ketika imam belum mengucapkan mim pada assalamu alaikum. Nah, pada mim belum, misalkan belum sampai pada mim, maka ketika kita melihat ada jamaah nih ya, dan imam belum sampai mengucapkan alaikum,
mim, belum pada sampai mim. Nah, ketika kita ingin masuk ke jamaah, maka kita mendapatkan pahalanya, ya, fadilahnya, fadilah jamaah. Ya. Fit taslimatil ula, ya, ketika salam yang pertama. Kenapa pada salam yang pertama? Karena salam yang kedua sunnah. Sedangkan salam yang pertama apa? Itu wajib atau rukun. Ya, fit taslimatil ula. Nah, sehingga jadi syaratnya adalah kita misalkan takbiratul ihram dan imam belum sampai pada ucapan alaikum, belum sampai pada mim, pada alaikum. Ya, dan itu konteksnya di salam yang pertama. Kalau sudah salam kedua berarti ya kita tidak dapat fadilahnya, ya. Gitu. Atau setelah mim pada alaikum tadi di salam yang pertama, setelah itu misalkan dia imam sudah mulai di salam yang kedua, maka kita tidak dapat fadilah jamaah. Wa illam yaq'ud ma'ahu, walaupun kita belum sempat duduk tasyahud bersama imam. Jadi kita baru Allahu Akbar, ya imam lagi tasyahud, ya tiba-tiba setelah kita takbir imam salam. Ya, imam salam. Nah, ketika itu ya kita tidak perlu untuk duduk, ya. Nah, kita menyempurnakan aja sholat kita. Jadi wa illam yaq'ud ma'ahu. Contohnya seperti apa? Bi ansal lama akibat taharrumihi. Jadi dia imamnya keburu salam setelah kita takbiratul ihram. Ya. Setelah imamnya takbiratul ihram. Liidrakihi ruknan ma'ahu. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan satu rukun bersamanya. Ya. Satu rukun bersamanya. Nah, tadi kan kita misalkan habis takbiratul ihram, tiba-tiba imam langsung salam. Kita alhamdulillah dapat fadilah jamaah di situ. Ya. Nah, apakah kita tadi boleh untuk duduk bersama imam, duduk dulu atau enggak? Apa kita menyempurnakan sholat kita? Nah, di sini adalah kita wajib untuk menyempurnakan sholat kita. Ya, di sini di keterangan di yang Thalibin mengutip di kitab lain, ya, Hasyiah Syabro Malisi, apa wa yahrumu alaihi hina idzin al-qu'udu li'annahu kana lil mutaba'ati wa qad fatat bi salamil imam fa in qa'ada 'amidan aliman batalat salatuhu wa in kana nasiyan aw jahilan lam tabtul, ya. Wa yajibu alaihi al-qiyamu fawran in 'alima wa yasjudu li sahwi fi akhir salatihi li'annahu fa'ala ma yabtulu au ma yubtilu amduhu. Baik. Dan haram ketika itu dia untuk duduk, ya. Karena kenapa? Karena duduknya, misalkan kita tahu misalkan imam lagi tasyahud, ya. Duduknya kita itu untuk mutabaah. Tapi kalau misalkan setelah takbiratul ihram tiba-tiba imam sudah salam, maka mutabaahnya udah nggak ada lagi mengikuti, ya. Kewajiban kita untuk mengikuti imam itu sudah tidak ada lagi karena imam sudah salam, ya. Di annahu kana lil mutaba'ah wa qad fatat bi salamil imam. Nah, duduknya itu tadi sudah terlewati karena salamnya imam. Fa in qa'ada, kalau misalkan duduk amidan dengan sengaja, aliman dan dia tahu hukumnya, batalat salatuhu. Ya. Maka salatnya batal, ya. Salatnya batal kalau misalkan dia tahu, ya, dan dia sengaja. Dia udah tahu hukumnya dan dia sengaja melakukan itu, nah itu batal, ya. Nah, oleh sebab itu maka mafhum mukhalafahnya, seandainya dia wa in kana nasiyan, kalau misalkan dia lupa, au jahilan, atau misalkan dia tidak tahu, ya, tidak tahu hukumnya. Kita sudah sering membahas, ya.
Al-udhru bil jahli itu apa? Ya, udhru bil jahli. Udhur karena kebodohan itu apa? Kalau misalkan baru masuk Islam, hadithu ahdin bil Islam, atau apa namanya, ba'id anil ulama, ba'id an thalabatil ilm, ya, jauh daripada ulama, ya, jauh daripada penuntut ilmu. Baik. Au jahilan atau tidak tahu, lam tabtul maka tidak batal. Wa yajibu alaihi al-qiyamu fawran in idza alima, dan wajib dia untuk berdiri seketika itu kalau misalkan dia tahu. Misalkan dia ingat, oh iya, ini kan nggak boleh, maka dia langsung wajib berdiri, ya, wajib berdiri. Atau misalkan dikasih tahu sama orang lain, itu nggak boleh, langsung kita berdiri, ya, karena sudah dikasih tahu sama orang lain. Nah, dia wajib untuk langsung berdiri. Wa yasjudu lis-sahwi fi akhir salatihi, dan dia disunahkan untuk sujud sahwi di akhir salatnya. Kenapa? Karena dia sudah melakukan apa? Ya nahu fa'ala ma yubtilu amduhu, karena dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan sholat kalau dikerjakan dengan sengaja. Ini kan kalau dilakukan dengan sengaja itu membatalkan, ya. Tapi kebetulan dia nggak sengaja, maka ya di sini dia tidak batal sholatnya karena dia lupa atau karena dia tidak tahu hukumnya, maka ya dia hanya perlu sujud sahwi. Ingat hukum sujud sahwi itu apa? Sunnah. Baik. Selanjutnya, fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha. Maka kalau misalkan dia tadi sudah mendapatkan jamaah, ya, dia sudah takbiratul ihram sebelum imamnya mengucapkan mim pada alaikum di salam yang pertama, maka dia mendapatkan seluruh pahala jamaah dan seluruh keutamaan jamaah. Lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha. Akan tetapi tentu keutamaannya di bawah yang mendapatkan jamaah secara keseluruhan. Wa man adraka juz'an min awwaliha thumma faraqa bi'udhrin aw kharaja al-imamu binahwi hadatsin hasala lahu fadlul jama'ati. Oke. Ini sebenarnya udah disinggung ya, masalah mufaraqah. Tapi di sini apa namanya diselipkan lagi pembahasan ini supaya paten gitu ilmunya gitu ya. Saya lihat memang di Fathul Mu'in itu seperti itu. Jadi walaupun apa namanya ada pembahasan yang sudah mungkin terbahas ya secara mafhum mukhalafah, tapi terkadang ditegaskan lagi gitu, ditegaskan lagi supaya tidak terjadi salah paham. Gitu. Biasanya perkara seperti ini apa namanya dijabarkan di dalam akidah, ya. Tapi juga di dalam fikih terkadang juga dibahas supaya orang tidak salah paham, ya. Karena kalau misalkan hanya mencukupkan pada apa namanya mafhum mukhalafah atau pemahaman kebalikan seperti itu, ya terkadang orang bisa salah paham. Karena memang mafhum mukhalafah ya secara dalalah, secara petunjuk itu lemah, makanya mazhab Abu Hanifah itu tidak memegang ya, tidak menjadikan dalil mafhum mukhalafah itu bukan dalil di dalam mazhab Abu Hanifah karena memang apa ya, secara dalalah itu, secara petunjuk itu lemah. Baik. Wa man adraka juz'an min awwaliha. Barang siapa yang ya apa namanya mendapati sebagian ya dari awalnya jamaah, ya. Jadi misalkan dia sudah ikut jamaah, ya. Wa man adraka juz'an min awwaliha tsumma faraqa bi'udhrin. Jadi dia sudah ikut jamaah dari awal, ya. Lalu dia mufaraqah. Nah, mufaraqahnya karena ada alasan. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, alasannya misalkan karena dia sakit, atau misalkan dia sedang kebelet gitu ya, atau misalkan imamnya lama, ya.
sedangkan dia lemah atau misalkan dia ada kesibukan, maka dia mufarokoh, ya, mufarokoh tadi apa namanya, membatalkan niat jamaahnya, bukan membatalkan sholatnya. Ya. Nah, ini namanya mufarokoh bi'udhrin. Ya. Tsumma farokoh bi'udhrin. Jadi di awal dia ikut jamaah, kemudian dia mufarokoh karena ada alasan. Au kharajal imam, atau misalkan imamnya, ya, imamnya dia keluar jamaah karena dia ada hadas, misalkan imam. Apakah dapat fadilahnya? Ya, sebagaimana kita sudah singgung, ya. Kalau misalkan dia mufarokoh bi uzrin, maka dia dapat fadilah jamaah. Baik. Nah, selanjutnya, ammal jumu'atu fala tudraku illa bi rak'atin kama yati. Nah, tadi di awal disebutkan wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin. Mendapatkan pahala jamaah selain daripada Jumat. Nah, berarti pembahasan kita yang tadi itu selain daripada Jumat. Adapun Jumat, sholat Jumat, maka amal Jumu'atu fala tudrak illa bi rak'ah, maka kita mendapatkan pahala, ya, apa bukan pahala, istilahnya syarat kita Jumat itu kita mendapatkan 1 rakaat. Ya. Kenapa? Kalau misalkan kita tidak mendapatkan 1 rakaat, maka kita menyempurnakannya bukan menyempurnakan sholat Jumat, tapi kita menyempurnakan sholat zuhur. Ya. Kita menyempurnakan apa? Sholat zuhur. Mendapatkan 1 rakaat itu apa? Nanti dijelaskan, ya, yaitu ketika kita, ya, bisa dapat rukuknya imam. Kita takbiratul ihram lalu kita rukuk. Imamnya pun belum apa namanya? Belum i'tidal, dan kita mendapatkan tumakninahnya imam, rukuknya imam. Jadi kita misalkan kita rukuk, tiba-tiba mau rukuk imamnya udah mau naik, nah itu kan belum tumakninah kita, ya. Nah itu belum dapat rakaat. Jadi kalau mendapat rakaat, dan sebagaimana yang akan dijelaskan, imamnya rukuk, kita rukuk ikut, ya, dan kita tumakninah, ya. Karena tumakninah itu rukun, ya. Tumakninah itu apa? Rukun. Nah, di rakaat yang kedua, jadi kalau misalkan kita mendapati imam lagi ruku di rakaat yang kedua sholat Jumat, lalu kita dapat tumakninah, ruku dan tumakninahnya, nah maka kita menyempurnakan sholat Jumat. Ya, berarti kita tinggal tambah 1 rakaat lagi. Adapun kalau misalkan kita di sholat Jumat, ya, dapatnya misalkan setelah ruku kita dapatnya pas i'tidal di rakaat yang kedua, atau misalkan pas tasyahud, maka kita menyempurnakannya sholat zuhur, ya. Maka di sini dikatakan amal jumu'atu fala tudraku illa bi rak'atin kama ya. Nanti ada penjelasannya lebih rinci, ya. Nah, tapi di sini disinggung sebentar itu kalau Jumat, ya, dan syaratnya tadi adalah secara berjamaah, maka ya harus mendapati 1 rakaat, yaitu apa namanya, batasnya itu dapat rukuknya imam dan tumakninahnya di rakaat yang kedua. Baik. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha min ar-ruku'il akhiri an yasbiru. Ya. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad faragha min al-ruku'il akhiri ay yasbiru ila ay yusallima thumma yuhrimu ma lam yadhiqil waqtu. Ya. Dan disunahkan bagi sekelompok orang yang hadir, ya, hadir ke masjid, ya. Wal imamu qad faragha minar ruku'il akhiri, dan imam itu sudah selesai dari ruku yang terakhir, rakaat terakhir. Oh, ini udah rakaat terakhir nih, sudah selesai ruku. Sudah mulai i'tidal atau sudah mulai sujud, gitu, ya, di rakaat yang terakhir. Ayasbiru, hendaknya mereka itu apa? Bersabar. Ini di mazhab Syafi'i, ya. Hendaknya mereka bersabar ila an yusallim, sampai imam tersebut salam. Maksudnya bersabar apa? Berarti dia nih jamaah ini, ya, sekelompok orang ini
dia menunggu dulu, ya, tidak langsung ikut jamaah, sabar menunggu sampai imam yang itu, ya, itu selesai, salam, ya. Nah, ketika salam, imamnya ini baru sekelompok orang ini membuat jamaah baru yuhrimu malam yadhiqil waktu, ya, malam yadhiqil waktu, ya. Kalau misalkan waktunya tidak sempit, ya. Contohnya sudah mepet waktu untuk sholat setelahnya, sholat asar, misalkan posisi lagi sholat zuhur gitu, ya. Eh, Nanti ada catatan sedikit dari Ibnu Hajar, ya, mengomentari masalah ini, gitu, ya. Jadi kalau di mazhab Syafi'i, ya, jadi kita kalau misalkan kita segelomboran orang, ya, jadi bukan sendiri. Kalau misalkan sendiri ya kita ikut jamaah yang ada. Tapi kalau misalkan kita bersama orang lain, gitu, ya, nah kita untuk menunggu dulu, ya, kita tunggu nanti buat jamaah baru. Nah, tentu di sini ada khilafiyah, ya, ada khilafiyah masalah jamaah yang kedua, gitu. Kalau di mazhab Syafi'i ini tidak masalah, ya. Bahkan ini eh, menjadi sunnah, gitu, ya. Nah, di sini atau saya selesaikan dulu, ya. Nanti ada komentar nih di kitab Penatul Talibin. Oke. Wa kadza liman subiqa bi ba'dis salati wa raja jama'atan yudriku ma'ahumul qul. Nah, begitu juga hukumnya sunnah, ya, bagi orang yang masbuk. Misalkan masbuk udah ketinggalan sebagian rukun salat, ya. Wa kadza liman subiqa bi ba'dis shalah. Begitu juga dengan orang yang masbuk, ya, wa raja jama'atan, dan dia mengharapkan atau misalkan dia tahu nih ada jamaah yang akan segera hadir, ya. Yudriku ma'ahumul kulla, dan jamaah yang akan datang ini dia bisa untuk mendapatkan seluruh rukun sholat secara berjamaah, ya. Nah, di permasalahan ini juga sama, ya, sunnah baginya untuk menunggu dulu, ya, sampai jamaah yang selanjutnya itu datang. Nah, memang di sini nanti ada khilaf. Ternyata internal mazhab Syafi'i pun juga khilaf. Walaupun yang mu'tamad itu adalah kita sunnah untuk menunggu dulu, ya. Makanya di sini dikomentari, ya, ibaratul mughni. Ya, di dalam Mughni Muhtaj dikatakan dakhala jama'atun al-masjida wal imamu fit tasyahhudil akhiri. Jadi ada sekelompok jamaah, sekelompok orang itu masuk ke masjid. Wal imamu fit tasyahhudil akhir. Lalu imam itu berada dalam tasyahud akhir. Fa'indal qadil Husain, ya. Kalau kata al-qadi Husain, yustahabbu lahumul iqtida'u bihi, ya. Sunnah bagi mereka untuk ikut jamaah yang ada. Wala yuakhiruna shalah, dan tidak mengakhirkan salat. Nah, wajazam al-mutawalli bi khilafihi. Adapun Imam al-Mutawalli itu berpendapat, ya, yang berbeda, yaitu apa? Dan itu yang mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu lebih didahulukan untuk mengakhirkan salat dan mendapatkan membersamai jamaah yang selanjutnya, ya. Oh iya. Apa namanya? Tentu, ya, apalagi ini di internal mazhab Syafi'i aja ada khilaf, walaupun yang rojihnya adalah kita sunnah untuk mengakhirkan sholat. Nah, kalau di mazhab yang lain, misalnya mazhab Hambali, kalau tidak salah, ya, itu bahkan sampai tidak diperkenankan untuk jamaah yang kedua. Nah, saya wallahu alam, tapi katanya, ya, di Masjidil Haram dilarang, ya. Tapi wallahu alam. Yang jelas di mazhab Syafi'i itu, ya,
Ini yang lebih dianjurkan adalah kita menunggu, kita mengakhirkan sholat kalau misalkan ada jamaah selanjutnya. Ya. Seandainya kita masbuk ya. Nah, di sini ada catatan lagi kalau misalkan kita ingin mencukupkan satu sholat saja, ya. Nah, kecuali kita ingin mengulang sholat kan kita sudah membahas sebelumnya bahwa mengulang sholat wajib itu apa? Sunnah, gitu ya. Nah, kecuali dia ingin mengulang sholat dua kali, sholatnya jadi dua kali, maka dia ikut sama jamaah yang pertama, lalu dia mengulang lagi sama jamaah yang kedua. Nah, itu juga boleh, bahkan itu dianjurkan, gitu ya, lebih dianjurkan lagi. Baik. Selanjutnya, walakin qala syekhuna inna mahallahu ma lam yafut bintidharihim fadilata awalil waqti aw waqtal ikhtiyar. Nah, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dia mengomentari ya bahwa keadaan seperti ini ketika tidak hilang fadilah awal waktu atau fadilah waktu ikhtiar. Jadi kalau misalkan masih di awal waktu, oke, nggak apa-apa kita mengakhirkan. Tapi kalau misalkan kita mengakhirkan sambil nunggu jamaah selanjutnya itu kita hilang fadilah awal waktu, ya maka ya tidak disunahkan. Disunahkan ketika apa? Ketika tidak hilangnya waktu fadilah awal waktu. Ya. Sawan fi dzalika raja wal yakin. Ya. Apakah misalkan perkiraan kita nih masih ada dapat fadilah awal waktu itu roja ya hanya perkiraan saja atau yakin sudah yakin misalkan kalau saya mengakhirkan nih nanti nggak dapat fadilah awal waktu nih ya yakin saya. Nah mau dia hanya perkiraan saja atau yakin, maka ya kalau di situ ada kemungkinan untuk tidak dapat fadilah awal waktu, maka kita disunahkan untuk mengikuti jamaah yang pertama. Tidak perlu untuk mengakhirkan ke jamaah yang kedua. Baik. Bisa dipahami ya masalah ini ya. Baik. Selanjutnya wa afta ba'duhum. Kemudian sebagian ulama memfatwakan bahwa bi annahu law qasadaha falam yudrikha kutiba lahu ajruha li haditsin fihi. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita hendak ingin sholat jamaah bi an qasadaha bi annahu law qasadaha. Kalau misalkan seandainya kita ingin ya berjamaah falam yudrikha lalu kita ya tidak dapat sholat jamaah, kita mau berjamaah tiba-tiba di masjid sudah selesai ya sudah selesai dan tidak ada jamaah lagi setelahnya. Alhamdulillah kalau ada jamaah lagi setelahnya, tapi ini tidak ada jamaah lagi setelahnya. Kita sudah ingin mau berjamaah, tapi ternyata jamaahnya sudah selesai. Falam yudrika, kutiba lahu ajrun. Alhamdulillah ya. Tetap kita mendapatkan apa? Pahala salat jamaah. Ya, li haditsin fi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di situ disebutkannya An-Nasa'i, Musnad Ahmad gitu ya. Apa hadisnya? Nah, di sini sebutkan di kitab At-Talibin, man tawaddaa fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu a'tahu Allah azza wa jalla mithla ajri man sallaha aw hadaraha la yanqusu dzalika min ajrihim syai'a. Barang siapa yang wudu dan menyempurnakan ya wudunya thumma raha
kemudian pergi. Wajadan nasa, lalu dia menemukan jamaah qad shallu, sudah salat, semuanya mereka sudah selesai salat. A'tahullahu, Allah akan memberikan memberikan apa? Mithla ajri man shalla, pahala seperti orang yang salat. Au hadaraha, atau yang hadir jamaah. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'an, itu tidak akan mengurangi pahala orang yang berjamaah. Alhamdulillah ya. Jadi hanya dengan niat saja, kita sudah niat nih ingin berjamaah, tapi kebetulan kita tidak mendapatkan jamaah, maka Allah tetap mengganjar itu semua. Ya. Bahkan seperti orang yang sholat. Gitu. Ya kan biasa terjadi ya. Misalkan kita kita sedang buang hajat misalkan. Nah, misalkan kelamaan gitu ya. Pas kita datang ke masjid ternyata jamaah sudah selesai. Ya. Kita sudah meniatkan kita ingin sholat jamaah, ternyata jamaahnya sudah selesai. Alhamdulillah kita tetap dapat pahala jamaah. Baik. Nah, itu pembahasan ya, kapan kita mendapatkan jamaah. Nah, sekarang kapan kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram ya. Kapan kita mendapatkan fadilah takbiratul ihram? Nah, di sini disebutkan ya di pembahasan selanjutnya, wa tudraku fadilatu taharrumin ma'a imamin bihudurihi ail ma'mumi at-taharruma washtighalin bihi aqiba ya aqiba taharrumi imamihi min ghairi tarakhin. Ya. Wa tudraku fadilatu taharrumin, dan mendapatkan fadilah ihram, takbiratul ihram ma'a imamihi, bersama imamnya, dengan apa? Bihudurihi, yaitu ketika makmum, ail ma'mumi, hadir, at-taharruma, ketika takbiratul ihramnya imam. Washtighal, jadi yang pertama syaratnya adalah hadir ketika takbiratul ihramnya imam. Hadir dia. Ya. Washtighalin bihi, dan juga ini syarat yang kedua adalah lalu dia menyibukkan diri, washtighalun bihi bitaharrum, ya maksudnya dia menyibukkan diri dengan takbiratul ihram akibat taharrum imami, setelah imamnya takbiratul ihram. Jadi dia hadir ketika takbiratul ihramnya imam ya, dan juga dia langsung takbiratul ihram ketika setelah imam takbiratul ihram, langsung gitu ya, langsung tanpa ada jeda, min ghairi tarakhin, tanpa ada jeda ya. Kecuali dia misalkan sudah hadir takbiratul ihram tapi malah dia menyibukkan diri dengan yang lain bukan dengan takbiratul ihram, maka ya, di sini tidak dapat fadilah takbiratul ihram, dan fadilahnya sangat besar ya, fadilahnya sangat besar. Dan sudah membahas di awal kitab di awal sholat jamaah kemarin ya, bahwa man shalla arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq ya. Barang siapa yang sholat 40 hari bersama jamaah dan dia mendapatkan takbiratul ihram yang pertama, maka dia akan mendapatkan 2 pembebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari nifaq, kemunafikan ya, sifat-sifat kemunafikan. Itu fadilahnya insyaallah sangat besar. Jadi syaratnya 2, dia hadir ketika takbiratul ihram dan dia langsung takbiratul ihram setelah imamnya selesai takbiratul ihram. Kalau misalkan bersamaan itu tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi yang boleh adalah setelahnya, tapi langsung gitu, tanpa ada jeda, min ghairi tarakhin. Nah, oleh sebab itu ya, fa illam yahdurhu, kalau misalkan tidak hadir ketika takbiratul ihramnya imam ya, au
atau misalkan ada jeda setelah takbiratul ihramnya imam, fatathu fadilatuhu, maka dia tidak mendapatkan fadilah, ya, fadilah takbiratul ihramnya imam. Nah, lalu bagaimana dengan yang punya waswasah, ya? Dia sering waswas, ya. Orang yang suka waswasah, kadang dia takbiratul ihramnya lama gitu kan. Pertama, kalau waswasah ya, itu jangan diikuti, ya. Jangan diikuti dan harus senantiasa berdoa supaya Allah angkat waswasnya. Dan apa? Dia harus ini ya, apa namanya? Mengabaikan itu gitu. Karena kalau sudah dituruti maka akan semakin parah gitu ya penyakitnya. Taib. Nah, orang yang tadi waswasah ya, na'am yughtafaru lahu waswasatun khafifatun, ya. Ya kalau misalkan waswasahnya sedikit saja, tidak sampai banyak gitu ya. Kalau misalkan waswasahnya sampai lama gitu, nah itu nggak dapat fadilah takbiratul ihram. Tapi kalau misalkan jeda dan karena waswasahnya dan itu sedikit waswasahnya, ya, maka itu dimaafkan, ya. Yughtafaru lahu waswasatun khafifah. Taib. Wa idraku taharrumil imami fadilatun mustaqillatun ma'murun biha dikaunihi safwatas shalah. Ya. Dan mendapati takbiratul ihramnya imam itu adalah keutamaan tersendiri, fadilatun mustaqillah. Ma'murun biha, diperintahkan likaunihi safwatas shalah, karena mendapati takbiratul ihramnya imam adalah safwatus shalah, ya, inti daripada salat. Atau pilihan, safwah itu kan pilihan, ya, salat yang menjadi pilihan, ya. Di anna mulazimahu arba'ina yauman yuktabu lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaqi. Karena orang yang senantiasa mendawamkan, melazimkan, ya, dirinya selama 40 tahun, selama 40 hari, maka dia mendapati 2 kebebasan. Bebas dari neraka, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bebas dari sifat kemunafikan. Sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sebutkan, ya. Wakila, nah di sini ada kil, ya, ada pendapat lain nih, ya, ada pendapat lain, ya, tentu ini pendapat ya bukan mutamat, ya, bukan rojih, ya, bukan rojih. Wakila, nah, pendapat yang kedua ini apa? Yahsulu fadilatut taharrumi atau yuhassilu fadilatat taharrumi biidraki ba'dil qiyami, ya. Dia mendapati yuhassilu fadilatat taharrumi. Dia mendapati fadilah, keutamaan taharrum, ya, ihramnya imam, biidraki ba'dil qiyam, dengan dia mendapati sebagian berdirinya imam. Jadi kalau misalkan dia tidak hadir ketika takbiratul ihramnya imam, atau misalkan dia tidak langsung takbiratul ihram setelah takbiratul ihramnya imam, tapi dia mendapati imamnya masih Al-Fatihah atau imamnya masih baca surat. Nah, menurut pendapat ini, maka dia, ya, dia tetap dapat fadilah takbiratul ihramnya imam, ya. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga ada lagi, ya, disebutkan di kitab Yanat Talibin, waqila tahsulu bi idraki awwali ruku'in lianna hukmahu hukmul qiyam. Dia dapat fadilah takbiratul ihramnya imam kapan?
ya ketika dia mendapati imamnya masih ruku. Dia dapat ketika imamnya masih ruku. Kenapa? Karena ketika kita dapat rukunya imam, berarti kita juga seakan-akan mendapatkan berdirinya imam. Lianna hukmahu hukmul qiyam. Karena hukumnya ruku itu seperti hukumnya berdiri. Ya. Karena ketika kita sudah dapat rukunya imam, kita kan sudah dapat 1 rakaat gitu ya. Nah, ini pendapat yang ketiga. Taib. Jadi ada 3 pendapat. Tapi yang 2 pendapat terakhir ini, ya, 2 pendapat terakhir ini disebutkan di kitab Tuhfah dan Nihayah, ya, Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj. Wa mahallu ma dzukir minal wajhaini fi man lam yahdur ihram al-imam wa illa bi an hadarahu wa akhara fatathu alaihi ma aidan. Jadi pendapat yang kedua dan ketiga tadi itu ketika dia tidak hadir takbiratul ihramnya imam. Jadi misalkan dia datang ke masjid, imam sudah baca Al-Fatihah, imam sudah ruku gitu ya. Nah, kalau misalkan dia hadir pas saat takbiratul ihramnya imam, tapi dia nggak segera takbir dan dia nggak ada waswas khafifah, tadi nggak ada waswas juga, tapi dia mengakhirkan aja gitu sampai imamnya sudah baca surat atau imamnya sudah ruku. Nah, kalau keadaannya seperti itu maka dia tidak dapat fadilah takbiratul ihram. Ya, ini apa namanya yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan Nihayatul Muhtaj sebagaimana yang dikutip dalam kitab Ihanatul Thalibin. Baik, ya. Selanjutnya wa yundabu tarkul isra'i wa in khafa fauta taharrumi, dan disunahkan untuk tidak tergesa-gesa atau meninggalkan tergesa-gesa wa in khafa fauta taharrumi, walaupun takut tidak dapat takbiratul ihramnya imam. Jadi misalkan kita ingin mendapatkan takbiratul ihramnya imam ini, ya. Tapi kita masih di jalan. Kalau misalkan kita mau dapat fadilah, kita harus buru-buru. Nah, yang mana didahulukan? Apakah kita buru-buru untuk dapat takbiratul ihramnya imam atau kita berjalan ya sebagaimana biasanya, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu tergesa-gesa. Nah, maksudnya adalah kita tidak perlu untuk tergesa-gesa, ya. Disunahkan untuk tidak tergesa-gesa walaupun dia takut tidak mendapatkan fadilah takbiratul ihram. Berdasarkan hadis, idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'auna wa tuha tamshuna. Ya. Wa alaikumus sakinah wal waqar fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Idza uqimatis shalatu, jika sudah didirikan salat. Fala ta'tuha, ya. Tas'auna, janganlah kalian menghadirinya, ya, berlari-lari misalkan, tas'auna, ya, tergesa-gesa. Wa tuha tamshuna, ya, melainkan kalian menghadirinya dengan berjalan, ya. Waalaikumsalam sakinah, dan kalian hendaknya tenang, wal waqar, ya. Fama adraktum fasallu, karena kalau kalian mendapati salat maka salatlah. Wa ma fatakum fatimu, kalau misalkan ada yang tidak dapat maka sempurnakan, ya. Nah, konsekuensinya, di sini masya Allah ya disebutkan. Wa fi fadlillah haitsu qasada imtitsala amri syari' bita'anni ayyuthibahu ala dzalika qadra fadilati taharrumi aw fawqaha. Kalau misalkan dia, ini disebutkan di Hasyiah Asy-Syabromalisi ala Nihayah,
ya, yang dikutip di kitab I'anatul Talibin, ini fadilah, masya Allah ya. Ya termasuk karunia Allah ya. Kalau misalkan dia meniatkan ya imtithal, mengikuti perintah Allah untuk ya kita tidak tergesa-gesa, maka Allah akan apa? Memberikan pahala dia sebanding dengan fadilah mendapatkan takbiratul ihram atau au fauqaha, atau di atasnya, insyaallah ya. Karena ini kan ada ta'arud ya, ada kontradiksi. Apakah kita tergesa-gesa supaya dapat fadilah taharrum, atau kita tidak tergesa-gesa ya, tapi kita tidak mendapatkan fadilah taharrum. Ya, yang lebih dahulukan adalah kita tidak perlu untuk tergesa-gesa, karena nanti insya Allah ya, kalau kita meniatkan untuk itu ya, kita meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah ini ya, tidak tergesa-gesa, maka Allah akan ganjar ya sebagaimana pahala mendapati pada fadilah takbiratul ihram atau lebih dari itu ya, atau lebih dari itu. Taib. Wa kadzal jama'atu 'alal ashah illa fil jumu'ah. Begitu juga wa kadzal jama'ata ya, wa kadzal jama'ata. Begitu juga ya, atau wa kadzal jama'ati ya. Dan begitu juga ketika dia wa kadzal jama'ati karena faut ya. Wa kadzal jama'ati. Jadi ketika dia takut ketinggalan jamaah juga seperti itu kondisinya. Tidak perlu untuk tergesa-gesa. Alal ashah, menurut pendapat yang paling rajih. Jadi tetap disunahkan kita mendatangi jamaah, tidak perlu tergesa-gesa. Walaupun kita takut, nanti jamaahnya sudah selesai nih. Walaupun kita takut itu, ya. Wa kadzal jamaati alal ashah, menurut pendapat yang paling rajih. Illa fil jumu'ah, kecuali apa? Ketika sholat Jumat. Fayajib, maka wajib untuk mempercepat langkahnya. Lari ya, tergesa-gesa. Kenapa? Karena syarat dari Jumat apa? Kita harus berjamaah. Ya, karena syaratnya itu. Fayajibu taqatahu in raja idraka taharrumi qabla salamin. Ya, jika dia ya ada kemungkinan untuk mendapati takbirat ketika ada kemungkinan dia takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Ya. Fayajibu taqatahu in raja idraka taharrumi ya qabla salamil imam. Kecuali ada kemungkinan ya, ketika ada kemungkinan dia bisa takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Baik. Selanjutnya ini pembahasan yang lain lagi. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Ya. Baik, sudah waktu menunjukkan jam 6:30 ya. Mungkin kita cukupkan pembahasan sampai sini dulu. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.